Di sini yang pertama ada ayat yang ketika dibacakan ayat ini itu Nabi menangis. Biasa yang suka Nabi itu dengar tadarusnya Abdullah bin Umar karena suaranya enak dan dia memang orang yang tahu tafsir Al-Quran. Yaitu ayat yang ke-89. Di situ wa yauman nab'asu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahida ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin. Jadi pada hari nanti akan dibangkitkan setiap umat akan jadi saksi kepada mereka. Itu yang maksud Nabi Muhammad jadi saksi itu. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud baca ini, Nabi langsung nangis. Berhentilah. Kenapa? Karena khawatir Nabi tidak lulus menjadi saksi umatnya ketika nanti janjian Nabi disalahkan oleh Allah ngebimbing umatnya. Setelah bicara itu, bicara tentang keadilan dan kebaikan. Maka innallaha ya'murukum bil adli wa islah. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik pada kerabat dan melarang berbuat mungkar, fahsya. Itulah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini adil dan ihsan itu merupakan kalimat yang direndengkan. Karena keadilan itu akan terjadi ketika manusia berbuat ihsan. Yang disebut berbuat ihsan itu kenapa? Dia ketika berbuat itu bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berbuat karena manusia itu subjektif biasa itu. Tergantung orang itu ada pantulannya enggak kepada kita atau tidak. Tapi kalau sudah karena Allah, hanya jadi objektif. Kenapa? Karena Pak, karena tidak butuh perhatian yang lain. Maka kenapa ayat ini suka dibaca ketika khatib di ujung suka dibaca itu kan. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurbi hanil kusal. Yaidukum tadakar itu suka dibaca. Kenapa? Karena memang intinya kita diperintahkan adil dan berbuat ihsan. Apa yang dimaksud adil? Adil itu adalah wad'u syai'in ala mahalihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kebalikan adil itulah zalim. Karena berpesan bukan pada tempatnya. Contoh yang paling gampang ya kayak peci dan sepatu lah gitu. Sepatu itu kadang-kadang harganya mahal. Tapi karena tempatnya di kaki, ya diinjak gitu. Peci itu kadang-kadang lebih murah, tapi kan memang tempatnya di kepala, ya disimpan di kepala. Itu adil gitu, sesuai dengan tempatnya itu. Makanya ketika dicoba dibalik, sepatu disimpan di kepala, peci diinjak karena enggak sesuai dengan tempatnya menurut ukuran, maka orang pasti bilang itu orang gila pasti. Ternyata ketika keadilan sudah tidak berjalan, pasti yang terjadi adalah kedoliman. Jadi harus adil di bidang ekonomi, kemasyarakatan, bidang politik harus adil. Karena ketika tidak adil itulah terjadi kedoliman. Di sini terjadi kedoliman kaitannya dengan masalah ingkar janji kepada sumpah. Maka di ayat berikutnya 91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudu aymanakum ba'da taqdihim wa qad ja'altum alaikum kafila. Penuhilah janji kepada Allah kalau sudah berjanji. Jangan melanggar perjanjian sumpah setelah dikuatkan. Di ayat 92-nya ini yang terjadi sekarang. Coba lihat 92-nya Pak, dibaca ulang. Ini yang terjadi sekarang tuh. Karena sudah melanggar perjanjian yang sudah ditentukan. Jadi sini Allah sedang nyindir wala takunu kalatin naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang sedang menenun benang. Jadi kalau kita baju kan ditenun rapih itu. Tapi ternyata apa?
setelah kuat malah dirusak gitu, dirusak. Padahal itu sudah merupakan perjanjian, namanya muahadah, janji bersama. Tapi dirusak karena merasa ada kepentingan, ada kekuatan itu. Padahal ketika diberikan kesempatan itu hanya ujian saja dari Allah. Tapi nanti di hari kiamat akan dibongkar setiap perbuatannya. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi gitu. Nah, jadi Pancasila itu merupakan muahadah, merupakan janji yang sudah ditenun dari awal perjuangan bangsa ini supaya umat bersatu. Walaupun beda agama, beda keyakinan, beda suku, maka sepakat seluruh manusia yang pintar dan soleh membuat Pancasila, itulah namanya muahadah, janji. Tapi hari ini janji itu akan dikembalikan ke belakang, diuraikan kembali, yang timbul jadi masalah. Ini sebenarnya ayatnya sedang nyindir itu. Jadi hanya acak-acakan, karena seperti kita benang yang sudah dipintal, sudah ditenun, tapi dicabut-cabutin lagi gitu. Nah, ini yang sekarang ribut itu sebenarnya itu. Ada perjanjian yang sudah dikuatkan, yang sudah diikat, tapi diurai kembali dalam rangka untuk ada kepentingan tertentu yang tersembunyi karena merasa ada sebuah kekuatan. Maka di sini ayat berikutnya, walau sa'allahu la jalakum ummata wahidah walakin yudilu ma yasa wa yahdi ma yasa wala tusaluna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah menghendaki, sebenarnya umat itu satu aja, satu arah gitu kan. Tetapi kan ada orang yang sesat, ada orang dapat petunjuk dalam hidupnya. Tapi insya Allah kata Allah akan ditanya seluruh yang kita perbuat, apakah kita berada dalam kesesatan atau dalam petunjuk. Setelah bicara itu, kenapa bicara masalah fasilitas, Pak? Ayat ke-96 mencoba lihat. Karena orang ributnya itu karena masalah dunia. Coba 96-nya. Kenapa lari ke situ, Pak, setelah janji itu? Surat 16 ayat 96-nya. Jadi orang ketika ngutak-katik janji, dijual belikan harga yang ringan, dalam rangka ada sebuah kepentingan dunia. Maka kata Allah, sesungguhnya yang ada di sisimu, dunia, jabatan, kedudukan itu semua akan lenyap. Akan lenyap. Jabatan berapa tahun paling? 5 tahun kan lenyap, hilang itu. Kekayaan kan akan lenyap itu. Maka kata Allah, Allah akan berikan balasan kepada yang sabar dengan kondisi itu. Kenapa? Karena yang diusahakan mereka sampai ribut apa? Sebetulnya mengusahakan fasilitas dunia yang akan lenyap, akan ditinggalkan. Yang tidak akan lenyap, ayat 97-nya, Pak, terakhir. Itu yang tadi. Itu tidak akan lenyap kalau orientasinya ke situ. Jadi harusnya orientasinya adalah amal yang membuat maslahat. Man amila sholihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyiban. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, tapi dasarnya harus pakai iman kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat mendapat pahala yang lebih besar daripada hanya dunia. Maka hari ini sebetulnya apa? Apakah kita sedang beramal yang maslahat atau amal yang mafsadat, yang merusak? Kalau sudah banyak yang amal merusak, ya rusak gitu. Kenapa? Karena beramalnya yang rusak. Coba kalau amal yang maslahat. Makanya ketika kita di keluarga, di masyarakat, kita tuh apakah bagian orang yang memecahkan masalah atau yang membuat masalah? Karena ketika memecahkan masalah, kitanya bermasalah, tidak akan dipecahkan masalah karena masing-masing punya masalah, bermasalah. Tapi ketika amalnya membuat maslahat, itulahnya sumber kemaslahatan. Tapi sudah niatnya memang merusak, menghancurkan, dia niatnya sudah rusak gitu. Jadi kalau diperhatikan, ternyata ada orang yang beramalnya bukan membuat kemaslahatan, merusak. Ya pantulannya merusak gitu. Maka di sini harusnya setiap manusia itu inginnya Pak, berbuat kebaikan, kemaslahatan. Jangan berbuat kerusakan.
Nah sekarang ada segelintir manusia yang inginnya merusak, menghancurkan, bukan membangun. Nah itu yang sebetulnya termasuk radikal yang seperti itu. Jadi merusak tatanan kehidupan masyarakat, merusak alam. Akhirnya timbullah kehancuran. Maka di surat yang ke-7, coba surat ke-7 Pak, ayat 96, supaya tidak terjadi kehancuran harusnya digiringnya kepada keyakinan kepada Allah dan taat kepada Allah dan takut kepada Allah. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah, seandainya penduduk negeri itu oleh pemimpinnya disuruh beriman dan bertakwa kepada Allah, yakin ada Allah dan takut sama Allah, maka akan dibuka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Jadi akan subur dari langit dan dari bumi, Allah berikan barokah. Tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi malah mendustakan. Harusnya Allah diagungkan, ditakuti, malah Allah didustakan. Didustakan Allahnya, didustakan Rasulullahnya, didustakan kitab Allahnya, didustakan agama Allah. Maka aku akan siksa mereka karena perbuatan sendiri. Jadi kehancuran sebuah negeri atau bangsa justru ketika manusia dijauhkan dengan Allah yang menciptakan alam, yang harusnya diibadahi, malah Allah tuh dicuekkan, dibiarkan, tidak disembah, bahkan dilecehkan Allahnya. Maka itulah sumber kehancuran.